Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Buruh menuntut pencabutan Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan jaminan hari tua. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan berdalih JHT kembali ke hitohnya yang bertujuan mengembalikan fungsi JHT sebagai dana yang dipersiapkan untuk pekerja di masa tua mereka. Terjadi PHK dan ingin mengklaim JHT, maka masih menggunakan ketentuan Permenaker nomor 19 tahun 2020. Apakah tepat? Menurut pandangan kami, kita bisa diskusi ya Bapak Ibu. Menurut kami tepat karena kita sudah memiliki bantalan berupa JKT. Program ini Bapak Ibu kalau dibilang belum jelas karena memang efektif pada Februari 2020. Pemerintah sudah mengiur sebagai dana awal sebesar ini. Pemerintah juga mengiur selama tahun 2021 sebagai kewajiban dari PP 37 itu mengiur 823 miliar pada tahun 2020 sudah mengiur. Dan pemerintah insya Allah Bapak Presiden akan melaunching program JKP ini pada tanggal 22 Februari 2022. Jadi bantalan sosialnya disiapkan, masih berlaku. Kenapa 3 bulan? Kami ingin memastikan bahwa program JKP ini berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan. Kami merasa bahwa 3 bulan yang cukup untuk kami firm betul. Kami menyiapkan dan kami sosialisasikan kepada masyarakat. Itulah penjelasan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia saat menerima sejumlah pimpinan serikat pekerja terkait terbitnya Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT Rabu lalu. Namun kebijakan yang baik tapi tanpa didahului diskusi publik selalu menuai kontroversi. Akibatnya, program JHT yang kembali ke tujuan awal sebagai tabungan memasuki usia pensiun ramai-ramai diprotes, bahkan digugat serikat pekerja. Menaker Ida Fauzia berdalih, kebijakan itu bertujuan mengembalikan fungsi JHT sebagai dana yang dipersiapkan agar pekerja pada masa tuanya memiliki harta sebagai biaya hidup pada masa sudah tidak produktif lagi. Sesuai namanya, program JHT adalah merupakan usaha kita semua untuk menyiapkan agar para pekerja kita di hari tuanya, di saat sudah tidak bekerja, mereka masih dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik. Sejak awal, memang program JHT ini dipersiapkan untuk kepentingan jangka panjang. Karena untuk kepentingan jangka pendek sudah ada. Untuk pekerja yang mengalami situasi seperti kecelakaan, cacat permanen, meninggal dunia, ter-PHK, atau pindah ke luar negeri, semua telah memiliki hak jaminan sosial dengan ketentuan-ketentuan khususnya. Apabila manfaat JHT kapanpun bisa dilakukan klaim 100%, maka tentu tujuan program JHT tidak akan tercapai. Sementara dari perspektif pekerja, aturan baru itu dirasa merugikan. Apalagi mereka merasa tidak dilibatkan dalam pembuatan aturan itu. Terlebih di masa pandemi, mereka semakin rentan menjadi korban pemutusan hubungan kerja. Sikap KSPSI sebagai konfederasi buruh terbesar di Indonesia dengan tegas menolak Permenaker nomor 02 tahun 2022 mengenai JHT. Bagaimana mungkin seorang pekerja yang di PHK dalam usia 35 tahun baru menerima manfaatnya belasan tahun kemudian? Bagaimanapun inilah iuran pekerja, dana yang berasal dari pekerja. Yang kami berharap segera cabut Permenaker nomor 02 tahun 2022. Kerisauan serikat pekerja bukan tidak berdasar. Pasalnya, selama pandemi bercokol, sudah ribuan bahkan jutaan pekerja di PHK dan kehilangan pekerjaan. Ribuan perusahaan juga terpaksa melakukan PHK lantaran kondisi keuangan yang tertekan akibat pandemi COVID-19.
Pemerintah juga memiliki program baru perlindungan sosial ketenagakerjaan untuk teman-teman yang ter-PHK, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan tanpa adanya penambahan iuran baru dari pekerja. Iuran program ini dibayar oleh pemerintah setiap bulan. Bahkan pemerintah juga sudah mengeluarkan dana awal sebesar 6 triliun untuk program JKP ini. Perlu saya ulang kembali bahwa program JKP ini adalah program perlindungan sosial ketenagakerjaan baru yang memang selama ini belum pernah ada. Meski memanen gugatan dari Serikat Pekerja, Permenaker itu tetap berlaku mulai 4 Mei mendatang. Buruh memang membutuhkan jaminan hari tua. Tapi di lain sisi, di saat pandemi masih menginfeksi, mereka pun sangat membutuhkan jaminan hidup di masa kini. Pemirsa, mengapa pemerintah masih membuka keran pelonggaran di masa pandemi masih mengekspansi? Ulasan yang akan kami hadirkan sesaat lagi.